Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dipta Rahman Nanda Muhammad Syah, NRP 21 2022 020 dari kelas A, kelompok AD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode membangun. Pertama-tama yang pasti kita harus memiliki klien, karena proyek itu berasalnya dari klien. Kalau kita tidak memiliki klien, mana bisa kita mendapatkan sebuah proyek. Oke, kita lanjut. Kita masuk aja ke tahap persiapan. Yang pertama-tama di tahap persiapan ini kita harus memiliki surat izin membangun. Yang kedua, kita akan jika surat izin membangun sudah terbit dari dinas terkait, maka kita melakukan pengukuran selanjutnya adalah melakukan pengukuran lahan atau benchmarking. Selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan lahan. Selanjutnya, jika sudah melakukan pembersihan lahan adalah melakukan land investigation dengan cara sondir dan boring. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan dan kekerasan dari tanah yang berada di lokasi site. Selanjutnya adalah pembuatan pagar proyek. Selanjutnya adalah pembuatan papan proyek. Selanjutnya adalah pembuatan direksi kit diiringi dengan pembuatan gudang material dan toilet. Lalu eh, yang terakhir ada peletakan atau pembuatan barak pekerja dan area utilitas sementara. Yang terakhir adalah penyampaian tentang keselamatan K3 sini. Selanjutnya adalah pengerjaan substruktur. Yang pertama adalah kita melakukan proses pengurugan tanah, lalu diikuti dengan proses dewatering untuk mengeringkan area yang sudah diuruk. Selanjutnya, jika area sudah kering, kita membuat dan memasang dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah yang digunakan adalah tipe solder pile. Jika semuanya sudah dilakukan, maka kita langsung aja masuk ke proses pemasangan pondasi tiang pancang. Pengerjaan pondasi tiang pancang sudah selesai, maka akan diiringi dengan penutupan dengan pile cap, lalu diiringi dengan sloof. Selanjutnya adalah pengerjaan upper structure. Pengerjaan upper structure ini meliputi pengerjaan kolom dan balok, pengerjaan plat lantai dan tangga. Lalu yang terakhir tidak bisa kita lupakan adalah pengerjaan core. Di sini saya menggunakan dua material kolom yang berbeda, itu kolom beton dan kolom baja. Untuk kolom dan balok baja akan dipasang ketika pengerjaan lantai basement selesai. Kolom balok beton ini digunakan di lantai basement dan untuk yang baja diletakkan di podium dan lantai tipikal tower. Tidak lupa juga ada sambungan antara si baja dan beton, yaitu disambung dengan pedestal. Lalu selanjutnya adalah pengerjaan plat lantai. Plat lantai di sini saya menggunakan dua material juga yang berbeda juga, yaitu bondex dan precast. Untuk bondex di area basah dan precast di area kering. Selanjutnya adalah pengerjaan core. Di dalam pengerjaan core ini biasanya diiringi dengan pengerjaan kolom dan balok dan plat lantai. Selanjutnya adalah pengerjaan utilitas. Yang pertama adalah instalasi kabel, lalu diiringi dengan instalasi plumbing yang terdiri dari air bersih, air kotor, air hujan, dan tidak lupa juga pompa sampit yang berada di pada area basement. Untuk area pengerjaan utilitas ini sebenarnya fleksibel. Ketika salah satu lantai sudah beres, maka pengerjaan utilitas ini bisa dilakukan. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah instalasi jaringan elektrikal, mekanikal, suara, pengisian udara, dan penangkal petir. Lanjut, nomor 4 adalah tidak lupa juga instalasi jaringan dan perlengkapan kebakaran. Lalu yang terakhir ini ada instalasi transportasi lift. Ini fleksibel. Pengerjaannya biasanya di tengah-tengah. Itu gimana vendor sih. Pengerjaan terakhir adalah pengerjaan finishing. Yang pertama dinding fasad luar, yaitu pemasangan curtain wall. Lalu dilanjut dengan pemasangan lantai keramik. Jika keramik sudah terpasang, maka kita bisa melakukan pemasangan dinding partisi, serta diiringi dengan pemasangan plafon dan titik-titik lampu. Jika sudah dilakukan, maka kita akan selanjutnya adalah melakukan pemasangan pintu di area-area yang memerlukan pintu, serta tidak lupa juga saklar. Selanjutnya adalah pengerjaan pemasangan furnitur seperti toilet. Lanjut adalah pengecetan. Selanjutnya tidak lupa juga penataan landscape. Kita membersihkan site
sebelum dilakukannya serah terima bangunan. Tahap terakhir adalah serah terima bangunan, serah terima kunci. Tidak lupa juga ada yang namanya maintenance. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.